Manchester United menang. Skornya 1-0. 3 poin. Clean sheet. Old Trafford bersorak. Tapi kalau kita jujur, pertandingan ini tidak sesederhana itu. Karena kemenangan ini bukan cerita tentang dominasi. Bukan cerita tentang kontrol penuh. Ini cerita tentang bertahan, dan sekali lagi, bertahan. Dan justru disitulah pertanyaannya dimulai. Mari kita mundur ke awal. Ini Boxing Day. Manchester United tanpa Bruno Fernandes. Dan band kapten akhirnya jatuh ke tangan Lisandro Martinez, seorang pemain yang baru saja kembali dari cedera panjang. Itu bukan keputusan ideal, itu keputusan darurat. Dan sejak menit pertama, kita sudah melihat satu hal jelas. Ruben Amorim tidak bermain dengan kemewahan. Dia bermain dengan apa yang tersisa. Di atas kertas, formasinya 3-4-3. Tapi di lapangan, ini jauh lebih cair, lebih rapuh, dan lebih pragmatis. Saat menguasai bola, United terlihat seperti 4-3-3. Kadang 4-2-3-1. Kadang bahkan terlihat seperti tim yang sedang mencari bentuknya sendiri. Lisandro Martinez dan Aiden Heaven dipaksa jadi duet center back. Bukan karena itu rencana jangka panjang, tapi karena tidak ada pilihan lain. Casemiro dan Ugarte, dua destroyer, bukan kreator, bukan pengontrol tempo. Dan disitulah masalah pertamanya muncul. United tidak kesulitan menyerang karena kurang niat. United kesulitan karena tidak ada pengatur ritme alami. Mason Mount memang nyaman. Mount bergerak, Mount aktif, Mount mencoba mengisi ruang Bruno. Tapi Mount bukan Bruno, dan itu terlihat. Benjamin Sesko, kerja keras iya, pergerakan ada. Tapi sebagai finisher, dia belum klik. Peluang terbaiknya, step over, tembak, dan bola hanya menghantam mistar. Dan di level ini, momen seperti itu tidak boleh terbuang. Go Manchester United lahir bukan dari skema indah, bukan dari sirkulasi sempurna. Gol itu lahir dari long throw, dari kekacauan, dari second ball. Dorgu berdiri di tempat yang tepat, dan satu sentuhan first time cukup untuk membawa United unggul 1-0. Gol penting, gol krusial, tapi juga gol yang mengirim satu pesan diam-diam. United tidak mengontrol pertandingan ini. Mereka memanfaatkan momen. Dan setelah itu, Newcastle mulai membaca permainan. Mereka kesulitan menembus tengah. Lisandro dan Heaven cukup solid di sana. Tapi sisi kiri pertahanan United diekspos lagi dan lagi. Anthony Gordon berkali-kali menemukan ruang. Crossing demi crossing mengalir ke kotak penalti. Dan ini penting. Kalau sebuah tim terus-menerus dibombardir crossing, itu bukan karena mereka disiplin bertahan. Itu karena mereka dipaksa mundur. United bertahan ramai, sangat ramai. Tapi bertahan ramai bukan berarti bertahan solid. Babak kedua adalah ujian mental. Newcastle menguasai bola. Newcastle mengontrol tempo. Newcastle memaksa United bermain rendah. Jack Fletcher masuk. Narasinya indah. Anak dari legenda klub, Darren Fletcher, main di Boxing Day. Tapi secara permainan, dia masih kaku, masih belajar, masih jauh dari pengendali tempo. Dan United semakin dalam. Pergantian pemain menunjukkan arah permainan dengan sangat jujur. Sesko keluar, Zirkzee masuk, Casemiro keluar, Yoro masuk. Ini bukan pergantian untuk menyerang, ini pergantian untuk bertahan hidup.
Setelah itu, United kembali ke bentuk paling aman. Bisa kita sebut 3-4-3. Bisa juga 4-4-1-1 saat bertahan. Yang jelas, 1. United tidak lagi mencoba menguasai pertandingan. Mereka mencoba menjaga jarak dari kekalahan. Newcastle menekan. Shot dari luar kotak, corner, second ball. Satu peluang di menit 90. Tendangan keras Miley sedikit saja di atas mistar. Dan di momen itu, jujur saja, kalau bola masuk, tidak ada yang bisa bilang itu tidak pantas. Peluit akhir berbunyi, Manchester United menang 1-0, 3 poin. Tapi juga meninggalkan banyak pertanyaan. Apakah ini progres? Atau hanya bertahan dengan cara yang lebih rapi? Apakah Amorim fleksibel? Atau sekedar terpaksa fleksibel? Apakah Mount cukup sebagai solusi tanpa Bruno? Atau ini hanya tambalan sementara? Dan yang paling penting, kenapa sisi kiri pertahanan selalu jadi masalah, bahkan saat United unggul? Ini bukan kemenangan yang membuat kita tenang. Ini kemenangan yang membuat kita berpikir. Karena tim besar bukan diukur dari seberapa sering mereka bertahan heroik, tapi dari seberapa jarang mereka dipaksa bertahan seperti itu. Manchester United menang hari ini, dan itu penting. Tapi kalau kita jujur, jalan mereka masih panjang, dan jawabannya belum ditemukan. Nama besar membantu, Old Trafford membantu. Tapi sepak bola modern menuntut lebih dari itu. Dan malam ini, Manchester United lolos dari ujian. Bukan dengan meyakinkan, tapi dengan bertahan. Dengan sisa-sisa pemain yang tersedia. Dan di titik ini, kita juga harus adil. Karena kalau kita hanya bicara soal kelemahan, kita kehilangan konteks besar dari kemenangan ini. Manchester United tidak menang dengan skuad ideal. Mereka menang dengan apa yang tersedia. Aiden Heaven, pemain muda, minim pengalaman, dipaksa jadi bagian dari jantung pertahanan di laga Boxing Day. Dan justru disitulah dia tampil paling dewasa. Tenang saat ditekan, rapi saat membaca arah bola. Tidak panik meski Newcastle terus membombardir lewat crossing. Bukan tanpa alasan kalau dia dinobatkan sebagai man of the match. Bukan karena highlight, tapi karena konsistensi. Karena keputusan-keputusan kecil yang menyelamatkan United berkali-kali. Di laga seperti ini, bek yang tidak membuat kesalahan adalah pahlawan yang jarang disorot. Lalu kita bicara soal dua nama lain yang diam-diam jadi mesin kerja tim ini, Cunha dan Dorgu. Cunha bukan cuma menyerang, dia turun, dia menutup ruang, dia membantu bek kiri yang terus diserang. Beberapa kali kita lihat dia hanya berjarak 5 meter dari center back. Itu bukan kebetulan, itu instruksi, dan itu disiplin. Dorgu mungkin salah satu pemain paling lengkap malam ini. Menyerang dengan berani, mencetak gol kemenangan, tapi juga blocking shot, menutup crossing, dan bertahan sampai menit akhir. Di laga seperti ini, wingback bukan soal gaya, tapi soal stamina dan mental. Dan Dorgu lulus ujian itu. Dan kita tidak boleh melupakan satu nama lagi, Senne Lammens. Mungkin tidak banyak penyelamatan spektakuler, tapi justru itu poinnya. Positioningnya tepat, pengambilan keputusannya tenang. Dan di momen krusial, terutama di menit-menit akhir, dia ada di tempat yang seharusnya. Kiper yang membuat pertandingan terlihat tenang biasanya berarti pertahanan bekerja, dan kipernya membaca permainan dengan benar. Ini bukan kemenangan yang lahir dari superioritas teknis. Ini kemenangan yang lahir dari struktur bertahan, disiplin, dan kerja kolektif. Dan itu penting untuk dicatat. Karena Newcastle tidak bermain buruk. Mereka rapi, mereka agresif, mereka konsisten menekan, terutama di babak kedua. Kalau mereka pulang dengan 1 poin, tidak ada yang bisa bilang itu tidak adil. Tapi sepak bola bukan soal pantas. Sepak bola soal siapa yang bertahan di momen paling sulit. Dan malam ini, dengan segala keterbatasan, Manchester United berhasil melakukan itu.